Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Seperti apa pertanyaannya dan dari siapa? Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Topan Setiawan. Pertanyaannya, Kang, apakah berpengaruh kalau malam hari lele dikasih lampu penerangan? Terima kasih. Pengaruh ada sih, ada. Meskipun nggak begitu signifikan. Karena begini, dikasih lampu atau enggak, kalaupun nggak dikasih lampu, pas pemberian pakan, kita membawa baterai, membawa senter untuk penerangan. Mananya tetap kita menggunakan penerangan. Dan biasanya kalau terbiasa gelap, begitu kita mau kasih makan membawa penerangan, itu lele itu akan sedikit stres, kaget seperti itu karena terang, karena dia biasa gelap, dia terang pas mau diberi makan saja. Dan ada juga misalkan begini, kalau misalkan biasa gelap tiba-tiba terang pas mau diberi kasih makan saja, kalaupun nanti misalkan waktu ada baterai tapi nggak memberi makan, ada orang lain atau gimana yang mau lihat, itu dia seolah-olah di apa namanya, dibeli lele itu sendiri, nanti seolah-olah dia mau dikasih makan seperti itu. Terus kalau efek yang lainnya gimana? Kalau di musim hujan itu akan lebih efektif. Karena contoh nih ada keuntungan, misalkan di awal musim hujan biasanya banyak seraru seperti itu. Banyak keper lah. Dan itu hampir tiap malam selama hampir 1 bulan bahkan. Itu pakan alami juga sebenarnya. Secara nggak sadar itu cukup membantu. Karena jumlahnya cukup banyak biasanya kalau seraru. Terus dari segi suhu yang ada penerangan dan tidak memakai penerangan, itu dari segi kecepatan ikan itu agak beda sahabat, itu bisa dibuktikan. Yang tidak sama sekali tidak memakai penerangan, tidak memakai lampu penerangan, dengan yang memakai lampu penerangan, dari segi kecepatan pertumbuhan itu beda. Lebih cepat yang memakai penerangan, itu bisa dibuktikan. Kalau alasannya kenapa, mungkin dari suhu pun beda. Karena pada dasarnya gini, misalkan nih kita punya 20-30 bak, atau apalagi kalau misalkan sampai 60 gitu kan, berarti kan lampunya banyak. Kalaupun nggak banyak, biasanya besar-besar lampu tembak gitu kan, 100 watt, 100 watt seperti itu. Dan itu agak ada efeknya terhadap suhu. Nggak terlalu drop lah, apalagi di pas jam 3, jam 4 seperti itu, sebelum subuh itu kan pH suhu itu akan turun, dan ada lampu itu agak sedikit membantu seperti itu. Jadi ada efek positifnya, ada perbedaan, dan itu bisa dibuktikan. Meskipun nggak, misalkan berarti kalau nggak ada lampunya kurang bagus, nggak juga, karena yang saya bilang itu perbedaannya sangat sedikit sih. Tapi selain daripada itu kan untuk kenyamanan juga. Kalau kita skala besar nih, banyak nih, kan kita enak juga lalu lalang itu kalau terang seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Adit Permana. Kolam tingginya 50 cm aman nggak Bang buat pembesaran? Sebenarnya ada, saya sudah buat kontennya, ada saya sudah buat konten kolam ketinggian 50 cm untuk pembesaran. Itu masih bisa, itu masih bisa lah, meskipun disclaimer juga, bukan dalam arti bisa akhirnya 50 cm aja lah ketinggiannya. Kalau bisa itu harusnya 1 meter, karena ada alasan juga. Kalau misalkan 50 cm ketinggiannya, isinya contoh nih 1000 per 1 bak, 1000 ekor. Kalau ketinggian 50, kalau ketinggiannya 100 cm atau 1 meter, itu bisa 2000, bisa 2 kali lipat, 2 kali ganda. Jadi dari kepadatan itu kan kita lebih. Jadi kalau bisa nih 1 meter, karena lahannya atau segitu juga. Contoh nih,
bak contoh seperti punya saya lah, 3 kali 4, 3 kali 4, 3 meter kali 4 meter. Dibikin 50 cm ketinggiannya, kan segitu juga, 3 kali 4 juga. Mau dibikin 1 meter, kan masih segitu juga. Jadi ke arah, jadi ke atas, bukan ke samping, kan? Seperti itu. Jadi kalau bisa kita optimalkan, kenapa tidak? Seperti itu. Kecuali misalkan Bapak ini sudah bikin, kadung sudah ada, terlanjur sudah ada yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Sementara sebelum upgrade begitu dulu. Tapi kalau sudah misalkan memahami, sudah bisa, sudah yakin nih, kira-kira nih ada untungnya nih, misalkan mau lanjut, mau upgrade, saran saya 1 meter yang optimal, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ini dari Kang Bocah Borneo, nanti saya jawab melalui video terpisah karena di sini lebih mengarah ke hitungannya gimana Kang, 10.000 itu dapat 1 ton, isi berapa, kematian pasti ada, yang kecil pasti ada, dan lain sebagainya. Meskipun di sini ada ulasannya juga sih. Jadi begini, pertama saran saya, kalau kita nyimak video harap full durasi lah, sampai habis lah, supaya tidak gagal paham. Oke? Makanya wajar kalau banyak konten kreator yang mengatakan simak sampai habis, jangan di skip. Tujuannya supaya tidak gagal paham. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan bahwa lele itu dalam masa panen tertentu hanya 1 kali panen. Oke? Disclaimer itu pun itu harus diluruskan. Saya selalu mengatakan kalau penjualannya seperti saya di angka 6-7 per kilo isinya, itu nggak bisa 1 kali panen, 2 kali panen pun nggak bisa, itu sampai 3 kali bahkan 4 kali. Tapi yang berikutnya itu nggak lama, kadang 1 minggu, ada yang 10 hari itu bisa panen lagi. Tapi kalau misalkan panennya dari 6 sampai 10, isi 6 1 kilo sampai isi 10 1 kilo, saya bisa pastikan tebar benih ukuran 9-10 cm itu bisa 1 kali panen habis. 10.000 dapat 1 ton, dan itu sangat sedikit karena saya sendiri 10.000 1 ton 3 kintal, 1 ton 4 kintal untuk 10.000. Jadi kalau bahasanya di sini Bocah Borneo mengatakan jangan ngawur demi konten, 10.000 bisa 1 ton. Saya tantang. 10.000 1 ton saya tantang. Dengan catatan pakan sediakan 1 ton. Oke? Pakan 1 ton. Tapi disclaimer yang saya bilang, masa panen itu tergantung benih. Tebarnya ukuran berapa. Kalau tebarnya 56, 45, itu nggak bakalan bisa. Tapi kalau misalkan tebarnya minimal nih, seperti yang saya lakukan di rumah, 89, 9, 10, itu mudah, itu sangat-sangat mudah. Saya bisa buktikan. Saya tantang, saya bisa buktikan. Seperti itu. Jadi, di situ begini. Kalau di video sebelumnya saya katakan, jangan memaksakan otak kita itu mencerna sesuatu yang kita nggak mampu cerna, maksudnya seperti itu. Jadi kita pelajari, kita lakukan apa yang sudah masuk kepala kita, yang sudah masuk logika kita, menurut kita itu sangat logik, itu lakukan. Tapi kalau ini nggak logik nih, ini nggak mungkin, itu jangan lakukan, karena maknanya di situ pun itu harus dilakukan oleh orang profesional. Maknanya kalau Anda belum bisa melakukan itu, Anda belum profesional. Jadi jangan, itu berbahaya. Jadi misalkan kita melihat video tuh ada adegan yang ada di situ deskripsinya atau warning, ini tidak boleh ditiru, ini hanya dilakukan untuk profesional. Nah, dan seperti itu pun itu harus dilakukan untuk profesional. Yang profesional itu yang gimana? Yang
Bukan master, bukan profesional cukup, bukan master, bukan. Kalau master 10.000 itu bisa lebih dari 1 ton 2 kintal, 1 ton 4 kintal bahkan. Yang penting isinya sekali apa namanya? Isinya itu dalam 1 kilo 6 saja yang diambil. Untuk pecel lele untuk di daerah saya. Oke, daerah saya pecel lele isinya 1 kilo 6. Dan secara hitung-hitungan untuk 1 ton itu berapa? Hanya 6.000, 7.000, nggak perlu 10.000. Jadi kalau bahasanya apakah 10.000 bisa dapat 1 ton, saya tantang. Seperti itu. Jadi di sini kita apa namanya? Jangan melihat orang itu sudah di atas kita kemampuannya. Contoh nih, kita belum bisa mencapai itu, ada orang yang sudah mampu mencapai itu, sehingga kita apa namanya bahasanya kayak membulinya, kayak oh ini enggak mungkin, itulah inilah. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bodoh itu jangan ngajak orang lain untuk bodoh lah, mendingan kita yang upgrade. Kita sendiri kalau misalkan kita nggak tahu, paling tidak jangan mengajak orang yang sudah tahu ikut keyakinan yang belum tahu, itu menyesatkan namanya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu, tapi di video terpisah nanti saya akan buatkan konten, bahkan kontennya nanti di sana di video yang ini yang ada komentar ini, seperti itu, supaya lebih real lagi bugnya yang mana, seperti itu, dan isinya berapa. Dan bisa jadi kita interview lagi kalau misalkan bosnya ada, yang budidayanya ada, seperti itu, kita bisa interview lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sayangnya tempat abang jauh, kalau deket aja saya mau ikut mitra sama abang. Ini siapa? Oh, Kang Maulana. Oke, ya mudah-mudahan meskipun Kang Maulana nggak bisa kesini, mudah-mudahan umur panjang, sehat selalu. Saya insya Allah bisa main ke sana insya Allah. Karena saya pun harus hitung juga. Jadi harus ada beberapa orang nanti di sana yang akan saya kunjungi dan saya main ke sana, seperti itu. Dan insya Allah kita bisa silaturahmi seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sumarwanto. Kepadatan berapa ekor per kolam Bang Kling? Terima kasih. Thanks. Oke. Ini video yang mana ya? Oh iya. Untuk kepadatan yang di kolam bundar, waktu saya bikin konten di situ, di kolam bundar yang judulnya itu 60.000 satu siklus 6 ton satu kali panen. Itu rata-rata kepadatan 470 maksimal. Tapi ada yang 350, ada yang 300. Mananya dari 300 sampai 470. Tapi nggak nyampe 500, nggak nyampe. Bahkan 470 pun itu yang apa namanya? Yang di waktu-waktu tertentu lah. Pas memang momennya bagus, cuaca bagus gitu. Oh ini cuacanya nih musim panas cukup bagus, airnya pun nggak tercemar dari air luar, air hujan, air mana-mana. Jadi momennya bagus, jadi kita lakukan apa namanya, kepadatan yang lebih tinggi, diantaranya 470, 450. Tapi normalnya itu 350 sampai 400 saja normalnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari siapa ini? Ariodilah. Sering-sering buat konten Q&A begini, Kang. Dengan pengalaman dan ilmu seperti Akang, harusnya subbreknya minimal 200.000 up. Oke, terima kasih
untuk supportnya, dan insya Allah mudah-mudahan channelnya terus berkembang dan bertambah untuk subscribernya, dan tentunya ini pun berkat sahabat-sahabat semua lah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kang, kalau dengan sistem kocor dengan penggantian air 20% di malam hari, maksimal kepadatan berapa? Oke, ini pertanyaan dari Mas Rudi Hartono. Kalau sistem kocor dengan penggantian air 20% di malam hari, berarti siangnya enggak lah, hanya di malam hari saja, maksimal kepadatan berapa? Itu kalau memang betul-betul 20%, itu per kubiknya itu bisa diisi maksimal nih bahasanya, antara 400 sampai 500 itu bisa per meter kubik. Tapi tiap hari kita gantilah 20% seperti itu. Mananya kita buang kotoran sampai air itu turun 20%, setelah itu kita tutup dan kita masukkan air seperti semula. Seperti itu. Dan rutin tiap hari. Dan itu bisa sampai 500 ekor per meter kubik, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke? Untuk Mas Rudi Hartono, jadi kalau kita menggunakan sistem kocor, misalkan malam hari saja ganti air, bukan ganti, tambah air, misalkan tambah air malam hari saja, siangnya kita biarkan, dan itu sangat efektif. Per meter kubik itu bisa sampai 500, bisa sampai. Tapi kalau misalkan 300, 400, ya itu sangat bagus lah. Meskipun 500 itu masih bisa, seperti itu. Oke, saya pikir terlalu panjang untuk video yang ini. Kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.